Sahabat semua, kawan nurani, zakat berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, zakat itu berarti dua makna. Pertama, mensucikan, dan yang kedua, berkembang. Zakat itu kita sesungguhnya sedang berbuat baik kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Makanya kalau kita berzakat tuh jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada fakir miskin, salah. Tapi pada diri kita Pada sendiri. diri kenapa? Karena emang hak mereka yang harus kita keluarkan. Iya. Jadi nggak semua harta itu terkena zakat. Ada nanti syarat-syaratnya lagi. Iya. Ada syarat-syarat harta yang terkena zakat. Orang punya rumah, tempat tinggal, walaupun nilainya 10 miliar, dia tetap nggak kena kewajiban zakat. Karena itu tidak berkembang tadi ya. Tapi ada orang punya rumah 10 rumah, 10 rumah, ditempatin 9-nya dikontrakin. Walaupun satu rumah harganya 100 juta, berarti kan nggak sampai 1 miliar semuanya. Iya. Tapi kan ada dikontrakan kan berkembang. Iya, Nah, betul. maka dizakatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Nurani, dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di podcast Nurani Talk. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Kapan kita mulai berzakat? Itu ketika harta kita sampai nisab. Oh, ketika harta kita sampai nisab Nah, dan keluarkanlah kita zakat. miliki setahun, Ya, itu wajib zakat. ya. Jadi kita dapat harta nih sampai Iya. nisab, udah zakatkan. Di bulan apapun ya zakatkan. Oh, Berarti nanti tahun berikutnya di bulan yang sama kita hitung harta kita berapa sampai nisab, zakatkan. Nggak sampai nisab berarti nggak zakat gitu. oh begitu. Oh, iya. Itu iya, waktu iya. setahun satu kali. Gitu. Jadi setiap harta hanya sekali terkena zakat dalam satu Dalam tahun. 1 tahun. Oke. Nah berikutnya tadi kan nisab itu kan syarat wajib. Iya. Kalau nggak sampai nisab boleh nggak? Boleh. Heeh. Tapi namanya tetap zakat. Itu baru nanti ulama beda pendapat. Oh, begitu. Kalau bolehnya boleh, Oh, boleh. gitu ya. Artinya kita nggak harus nunggu jadi orang kaya, Iya, gitu betul. baru berbagi, gitu ya. Mm. Boleh, cuma nanti ulama beda pendapat. Ada mengatakan tidak disebut zakat, tapi disebut sodako, Oh, gitu kan. begitu, Gitu. iya. Nah, ini apa akibat hukum dari perbedaan ini? Akibat hukumnya lah kalau zakat, nah baru kita beranjak siapa penerimanya, Oh, begitu. ya kan? Iya. Kalau zakat penerimanya ini. Iya. Terbatas ada 8 kelompok. Nah kalau bukan zakat penerimanya lebih umum, nggak terbatas dari 8. Oh gitu. Berarti kalau zakat memang Hanya untuk Hanya 8 untuk- kelompok, oh, nggak 8 boleh kelompok. yang lain. ah, Karena itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran. apa saja itu Ustaz? Nah. 8 itu. Yang pertama disebutkan fakir, miskin. Fakir miskin. Yang kedua fakir miskin dua tuh ya, 2 kelompok. Oh, 2 kelompok ya. Fakir Ya. sendiri, miskin sendiri ya. Iya, karena innamas shadaqatu lil fuqara, fakir wal masakin. Yang orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil ya, petugas Amil. zakat. Iya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf ya. Iya. Itu orang yang baru masuk Islam. Iya. betul. Kemudian wa fi riqab, yaitu orang yang ingin memerdekakan budak, ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Oh. Dia budak ingin merdeka. Iya. Butuh uang untuk menebus dirinya. Nah, itu Oh, boleh iya, dari uang zakat. Ya kan, wal ghorimin, orang yang berutang. Orang yang berhutang. Dia berutang nggak bisa bayar. Tapi dengan ketentuan hutangnya mubah, nggak boleh utang yang haram. Oh, begitu. Utang dalam hal-hal yang mubah ya. Iya. Kalau utang-utang yang haram nggak boleh. Misalkan untuk melunasi bunga utang pinjaman, nah, nggak boleh. Oh, KPR juga haram. nggak boleh berarti ya? Nah, kalau yang haramnya, kalau yang halalnya boleh. Oh, gitu. Ya. Tapi kalau KPR hitungannya mestinya mampu kan? Iya, Gitu. karena dia ambil KPR ya. Iya kan, begitu kan. Harusnya kan dia berhitung mampu kalau Iya. KPR dong. Cicilan motor itu kan harusnya Iya, mampu. betul, cicilan motor kan dia berhutang kan? ya. Ha-ha. Berarti bukan termasuk yang itu ya? Iya, nyicil motor berarti dia berhitung mampu dong. Iya. Masa dia berani nyicil motor? Nah kalau begitu nanti enak aja ambil cicilan sekali, sisanya minta zakat. Nanti orang tinggal ngambil cicilan, ya kan, di dealer ambil biar sekali nggak bisa suruh zakat. Sudah zakat yang lunasin ya. Nah gitu kan. Aduh, ya. Nah kemudian ya kebutuhan pokok, utang kebutuhan pokok terutama gitu, ya kan, seperti itu. Ya jadi emang tujuannya untuk melunasi hutang tadi, gitu. Kemudian yang berikutnya fisabilillah. Ya, fisabilillah itu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, ya kan. Kalau konteksnya zaman Nabi itu kan ada peperangan, Iya, berarti kebutuhan biaya peperangan dari zakat. Kalau sekarang sudah nggak ada peperangan secara fisik ya, kecuali mungkin di Palestina, Gaza, Iya, nah, itu betul. mungkin ya seperti itu. Jadi zakat kita kasih mereka tuh boleh tuh, karena mereka sedang berjuang memerdekakan dirinya dari penjajahan. Nah, itu Iya, fisabilillah juga, ya kan. Tapi selainnya kan nggak ada. Nah berarti fisabilillahnya apa? Dakwah,
maka zakat boleh dialokasikan untuk ya keperluan dakwah gitu ya, biaya-biaya dakwah dan segala kebutuhan dakwah. Nah, itu boleh dari zakat. Nah, dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan, nah itu kehabisan ongkos, dia mau pulang kampung atau ke tempat tujuan, di tengah jalan nggak bisa lanjut karena kehabisan ongkos. Nah, itu disebut fisabilillah gitu, ya kan. Nah, adapun fakir miskin, ya, itu sebenarnya dua istilah yang hampir sama lah, karena ulama beda pendapat dalam batasannya. Yang pasti mereka adalah orang yang harta yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan. Nah, itu batasannya. Harta yang mereka miliki tidak mencukupi Apalagi nggak punya, kan gitu ya. Apalagi nggak punya. Kan gitu ya. Betul ya. Yang punya nggak cukup aja masih Dikasih. dibilang fakir miskin kan ya. Iya, betul. Apalagi yang nggak punya. Apalagi yang nggak Nah, punya. oke, batasannya dia punya pendapatan, tapi Iya. pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Ya kan? Nah, itu berarti masuk kategori fakir miskin. Nah, berapa? Ya tentu tergantung daerahnya. Iya. Kalau orang di kota kebutuhan sekian, Iya. desa kemudian. Makanya nanti kita lihat aja fatwa Basnas atau MUI setempat. Ya kan, di batasan miskin sekian. Nah, itu kan bisa fluktuatif ya. Iya, Mungkin sekarang sekian, nanti sekian, nah itu seperti itu. Makanya dalam teks Qur'annya nggak disebutkan berapa batasan minimalnya. Iya, betul. Hanya pokoknya fakir miskin. Ya, siapa fakir miskin? Orang yang tidak punya harta atau punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya gitu. Itu batasannya begitu. Kalau orang yang ngaku-ngaku miskin itu berarti nggak bisa Oke, ya? kalau ngaku itu kan nggak bisa jadi referensi hukum ya, Iya, betul. harus ada bukti. Maka dalam hal disebutkan, jadi di antara orang yang boleh meminta adalah orang yang memang tidak berpunya dan diberikan kesaksian oleh dua orang yang dapat dipercaya. Oh, berarti zakat itu boleh diminta ya? Boleh diminta, Oh. kalau memang dia berhak. Karena dia termasuk 8 golongan ini, dia boleh untuk meminta. Boleh untuk minta, Tapi syaratnya, ya kan. Nah, lihat dia masuk kategori yang mana, oh gitu. ya kan. Iya, iya. Masuk kategori yang mana? Boleh. Saya fakir miskin, gitu, ya kan. Nah, itu tadi yang memberikan zakat ya tentu harus cross check, bener nggak, gitu ya. Makanya harus ada 2 orang sebagai saksi itu ya. gitu. Tapi umumnya sih kalau secara kontekstual, ya namanya fakir miskin itu kan setempat. Iya. Setempat pasti diketahui dong. Iya, betul. Ya kan gitu ya. Iya. Gitu, karena hadisnya kan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di tengah-tengah mereka, diberikan ke orang fakir miskin di tengah-tengah mereka. Jadi bukan orang miskin dari mana-mana. Oh, Makanya zakat itu sebenarnya sifatnya lokal. iya, iya, iya. Gitu. Artinya ditambahkan yang setempat. Kalau setempat itu kenal dong, masih nggak tahu kalau dia miskin. Iya, betul. Gitu. Makanya kalau orang datang dari jauh-jauh kita nggak kenal, ya sulit juga tuh percaya kan. Iya. Tapi kalau orang sekitar kita, ya pasti kita nggak tahu. Iya. Atau mungkin di saat ini ya lembaga-lembaga zakat udah melakukan asesmen Iya. mana yang menerima zakat, mana yang enggak. Iya, betul, Kan betul. seperti itu kan. Seperti ini langsung didatangi ke lokasi, ya kan. Dilihat bagaimana kehidupan sehari-harinya. Iya. Ya kan, dicari informasi berapa pendapatannya, berapa beban hidupnya kan, baru disimpulkan berhak. Nah, kan sistemnya sekarang begitu kalau lembaga zakat. Jadi udah lebih mudah lah untuk menentukan. Makanya memang kalau kita ingin berzakat itu yang paling aman ya lembaga zakat Di langsung. lembaga zakat paling aman ya. Kenapa? Ya kita nggak pusing-pusing apakah ini orang berapa enggak. Ya kan? Daripada orang datang ke rumah kita minta zakat, saya orang miskin. Kita nggak kenal. Iya, betul. Ya kan? Masih kita harus ngecek, ya udahlah percayakan aja sama lembaga Iya. zakat. Nanti lembaga zakat udah punya data-data, Iya, titik-titik mana yang akan dibagikan, kan sudah punya. Makanya kita kalau bayar ke lembaga zakat itu lebih tenang dibanding kalau kita membagikannya sendiri. Begitu. Iya, soalnya kan di akhir Ramadan itu ada kasus seperti itu, Tat. Jadi pas waktu pembagian zakat itu di beberapa masjid yang kemarin saya jadi panitia di situ, tiba-tiba ada orang datang minta, "Pak, saya minta karena saya nggak punya." Iya. Kita nggak kenal dia kan? Kita nggak kenal juga, jadi iya kan? ini siapa, orang dari mana? Tapi Kita- dia minta-minta. Kita tahu dari mana kalau dia berapa enggak. Iya, Betul kan? iya, betul. Nah, kalau saya ketika jadi ketua DKM, saya nggak terima. Saya bilang mohon maaf, zakat yang kami kumpulkan untuk masyarakat sekitar sini. Udah gitu aja. Jadi lebih enak jawabannya seperti itu ya. Iya. Gitu aja, mohon maaf, zakat yang kami kumpulkan untuk masyarakat sekitar sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak membagikan zakat di masjid karena zakat yang kami kumpulkan kami hantarkan ke mustahik. Oh iya, langsung diantarkan. Jadi nggak ada orang ngantri di masjid, nah gitu. Nggak ada pembagian zakat di masjid, nggak ada. Kenapa? Karena zakatnya diantar ke mustahik, ke penerima, begitu.
Jadi ya udah, dia mau bilang apa emang nggak ada. Ditungguin ya udah, biarin aja, tungguin, emang kita nggak bakal kasih juga. Kan gitu kan. Iya, Emang kita nggak bakal kasih juga, Iya, betul iya. mau ngapain gitu. Nah itu makanya zakat itu paling aman ya ke lembaga. Ke lembaga ya paling aman. Itu tentu lembaga-lembaga yang sudah dapat dipercaya ya. Ya, Ya yang kerjanya juga sudah sesuai ketentuan. betul. Karena masjid-masjid pun terkadang banyak yang belum paham fikih zakat. Iya. Pengurusnya terkadang nggak ngerti gitu. Nah itu bahaya juga. Harus belajar dulu gitu. Jangan berani mengelola zakat tapi nggak tahu Tapi hukumnya. nggak ada hukumnya, nggak Nah tahu gitu ilmunya ya, ya. nggak tahu ilmunya, jangan. Iya, iya. Ya kan, jangan kita memberanikan diri. Ayo kumpulkan zakat sama saya gitu tuh. Tanya dulu, kamu tahu nggak hukumnya, gimana aturannya zakat? Nah Iya, kalau nggak tahu, kok kamu berani-berani sih? Ya kan mengelola zakat, nah gitu. Kadang nggak semuanya tahu. Iya, betul. Udah nggak tahu, nggak belajar. Nah, Nah, itu yang lebih ya kan gitu. parah ya. Udah nggak tahu, nggak mau belajar ya. Ya, jadi secara prinsip kalau memang orang berhak boleh minta. Karena di zaman Nabi pun pernah ada orang datang minta zakat. Kata Nabi, kalau kamu berhak saya kasih, kalau enggak saya nggak bisa ngasih. Oke. Karena kata Nabi, innama ana qasimun, saya hanya membagikan. Iya, iya, iya. Gitu kan, gitu. Saya hanya membagikan, Allah yang menentukan siapa yang berapa enggak tuh. Sampai Nabi juga bilang begitu kan. Nabi bilang, saya hanya membagikan. Siapa yang berhak atau tidak, bukan saya menentukan, Allah langsung yang menentukan. Masya Allah, iya, iya. Apalagi kita cuma panitia kan. Iya, kita cuma panitia ya. Ya kan, kita nggak bisa bikin aturan sendiri. Nah, siapa yang berhak siapa enggak sudah ada ketentuannya tuh begitu. Oke, mantap. Oke, ini tadi saya agak menarik terkait dengan tadi apa zakat, infak dan sodakoh tadi yang sempat Ustadz sebutkan. Nah dari tiga itu apa sih yang menjadi perbedaan dari tiga hal itu? Karena kan banyak nih ya. Mungkin dari teman-teman dari Kawan Nurani sendiri masih agak bingung ya. Apa sih perbedaan dari ketiganya dan seperti tadi yang berhak menerima tadi untuk yang sodakoh dan infak itu siapa sih? Secara bahasa ya, infak dari kata anfaqo yunfiqu. Ya kan, kalau sodako dari tasoddaqo ya tasoddaqu, bersedekah kita bilangnya. Kalau berinfak itu artinya mengeluarkan harta, itu berinfak namanya. Kita sebagai pribadi membelanjakan diri untuk diri kita, itu udah infak juga namanya. Oh, gitu. Infak untuk diri sendiri. Infak untuk diri sendiri. Gitu kan. Kalau masih single kan. Berarti kalau sudah punya keluarga, infak buat istri, buat anak. Kalau punya orang tua yang sudah tidak bisa mandiri, berarti infak buat orang tua. Nah, itu infak juga namanya. Nah, zakat juga disebut infak. Oh, zakat juga disebut Sodako infak. disebut infak. Kenapa? Karena mengeluarkan sebagian dari harta. Nah, sehingga infak tuh lebih luas. Oh, infak itu lebih luas. Gitu kan. Iya. Lebih luas. Zakat disebut infak juga. Gitu kan. Sodako disebut infak juga. Berarti lebih luas. Gitu. Ya kan. Nah, sodako lebih sempit dari infak. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita gambar diagram gitu ya, lebih sempit daripada infak ya. Nah, sodako itu ada infak yang kita niatkan mohon pahala dari Allah. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita mohon pahala dari Allah baru namanya sodako. Oh. Kalau kita nggak minta pahala, cuma ngasih-ngasih aja nggak minta pahala, ya nggak jadi sodako. Oh begitu. Jadi harus ada niatan di sini Iya. ya. Oh ini niat untuk dapat pahala. Setiap kita berbuat baik, kita niatkan minta pahala dari Allah. Setiap berbuat baik. Setiap. Lah, Ustadz, bukannya kita harus ikhlas. Iya benar. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Walaupun di KBBI ikhlas itu tanpa pamrih. Iya betul. Itu kan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Kalau ikhlas dalam bahasa Arab bukan itu maknanya. Ikhlas itu artinya sesuai dengan aturan. Itu ikhlas. Oh ikhlas itu sesuai dengan aturan. Semua perbuatan kita yang sesuai dengan aturan itu namanya ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas ya kata akhlas, ikhlas itu artinya memurnikan. Iya. Ibadah kita dikatakan ikhlas kata sesuai dengan yang Allah tentukan. Begini cara sholat, berarti itu ikhlas. Begitu, itu caranya. Yang kedua, niatnya. Kalau niatnya karena Allah, berarti ikhlas. Tapi kalau karena selain Allah, berarti nggak ikhlas. Gitu. Makanya kalau tadi ya, orang kerja minta upah, itu bukan nggak ikhlas. Emang aturannya orang kerja dapat upah. Kan gitu ya. Oh begitu. Bukan nggak ikhlas. Kamu kerja minta upah nggak ikhlas. Lah, emang orang kerja kan baru dapat upah. Iya, emang itu haknya ya. Iya, berarti udah sesuai dengan ketentuan kan? Iya. Itu ikhlas namanya. Oh, berarti ikhlas itu. Iya. Nah, selama dia kerja untuk dapat uang, untuk infak dirinya,
untuk infak keluarganya, nah itu udah ikhlas namanya. Oh, begitu ya. Begitu, ya kan? Yang nggak ikhlas contohnya apa? Yang minta pujian manusia, nah itu baru, Itu ya baru kan? nggak ikhlas Itu nggak ya? ikhlas gitu Iya. kan? Baru minta pujian, nah itu baru nggak ikhlas namanya. Tapi kalau dia bekerja karena Allah suruh dia bekerja, ya, dia mencari nafkah karena Allah suruh cari nafkah, Iya. dia menafkahi keluarga karena Allah suruh, itu semua udah ikhlas. Kenapa? Pertama, caranya sudah sesuai dengan perintah Allah. Kedua, dia mengerjakannya karena Allah perintahkan. Nah, itu udah ikhlas namanya tuh. Kita duduk di sini pun ikhlas apa enggak? Ya, tadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya kita berbagi ilmu, karena Allah perintahkan berbagi ilmu, nah jadi ikhlas. Oh iya. Kalau iya. cara penyampaiannya benar nggak salah, udah ikhlas namanya. Itu ikhlas dalam bahasa Arab ya, di Al-Quran dan hadis, bukan dalam KBBI. KBBI memang KBBI, ikhlasnya iya. tanpa pamrih. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kalau orang minta pamrih bukan berarti nggak ikhlas. Nah begitu. Nah, jadi kalau kita berbuat baik itu harus minta pahala sama Allah. Harus. Jangan nggak minta. Kenapa? Karena kalau kita nggak minta, seakan-akan Allah yang butuh kita sembah. Padahal Allah nggak butuh kita sembah. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah ya. Begitu, ya kan? Kita ambil contoh misalkan kita punya mobil, tiba-tiba orang cuci mobil kita tanpa kita suruh, dan gak minta upah. Berarti kan seakan-akan kita yang butuh bantuan dia kan? Iya, betul. Ya kan? Iya. Tapi kalau Pak mobilnya saya cuciin ya, tapi saya minta 20.000, kira-kira yang butuh siapa? Dia kan, dia butuh pekerjaan kan? Ini kita, ya. Berarti dia butuh pekerjaan kan? Iya, Nah, betul. begitu maksudnya. Jadi jangan kita, kan kita harus ikhlas, nggak minta pahala tapi sama Allah. Tapi sama Allah. Setiap perbuatan baik, setiap perbuatan baik minta pahala sama Allah. Apapun bentuk kebaikannya, minta pahala sama Allah. Begitu, jangan nggak minta, karena kalau nggak minta seakan-akan kita sombong jadinya kan, nggak butuh Allah. Betul. Gitu. Nah kembali ke yang tadi ya, berarti kalau kita berinfak, niatnya minta pahala dari Allah, nah itu namanya sedekah. Namanya sedekah. Gitu, Oke. ya kan namanya sedekah. Jadi sebenarnya sedekah dan infak itu cuma masalah niat ya. Masalah niat. Nah, kita masalah niat kan Iya, seperti betul. itu. Iya. Ya kan, ya, kalau nggak ada niat, ya jadi sekedar infak. Iya. Tapi kalau ada niat, jadi sedekah. Ada sedekah. Nah, begitu. Iya. Disebut sedekah karena dia dari kata sidkun, jujur, benar. Berarti dia menunjukkan kebenaran imannya. Ya, kebenaran imannya. Jadi orang yang imannya benar, dia ikut apa yang Allah perintahkan. Gitu. Nah, adapun zakat lebih sempit lagi. Iya. Zakat juga disebut sedekah. Iya. Kenapa? Karena kan kita niat karena Allah. Niat karena Allah, betul. Disebut infak karena kan kita mengeluarkan sebagian harta. Sebagian harta. Tapi dia lebih sempit lagi. Kenapa? Karena kriterianya ketat. Iya. Jenis hartanya, Waktunya jumlahnya, tertentu, gitu kan. jumlahnya, Ya kan? Termasuk penerimanya. penerimanya. Iya, betul. Gitu. Oh, begitu. Ya. Gitu ya. Iya. Nah, Iya. sehingga sedekah dengan zakat itu perbedaannya berarti kalau zakat itu terbatas, sedekah itu tidak terbatas. Kita boleh sedekah kapan aja, berapapun besarannya. Iya. Kita punya uang cuma 100.000, kita sedekahkan 50 boleh nggak? Boleh. Nggak ada batasannya kok. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau zakat enggak kan? Minimal 85 juta. Iya, betul. Zakatkannya pun cuma 1/40. Nah kan begitu. Nah itu namanya zakat kan begitu. Nah itu. Kalau sedekah bebas, mau kapan aja boleh. Ya kan? Begitu juga penerimanya. Silakan mau kasih siapa aja boleh. Oke. Gitu. Baik. Nah, tapi sebagai lembaga zakat biasanya membedakan infak dengan sedekah. Kenapa? Karena sumber pendapatannya banyak, beragam maksudnya. Iya, betul. Nah, betul, makanya nanti kalau yang sedekah biasanya untuk yang sosial keagamaan, Iya. gitu kan. Tapi kalau yang infak, nah itu di luar itu. betul. Luar. Ya kan, kayak misalkan CSR, nah Iya. maksudnya infak. Iya, Nah, gitu betul, kan. Kan iya. ada pemasukan lewat CSR, berarti infak kategorinya. Nah, itu berarti hal yang sifatnya administratif namanya. Secara hukum, berarti saluran sedekah dengan infak, nah itu bisa sama. Gitu. Atau bisa juga begini. Kalau zakat itu kan penerimanya juga terbatas. Selain yang 8 tadi, mayoritas ulama mengatakan penerimanya harus muslim. Oh, harus muslim. Begitu dengan sedekah. Nah, tapi kalau infak enggak. Nah, infak lebih luas lagi. berarti penerimanya boleh non muslim. Oh. Nah, maka di situlah pembukuannya ada zakat, ada sedekah, ada infak gitu. Oh. Nah, jadi kalau masuk ke pintu infak, itu boleh kita bagikan kepada non muslim. Non muslim juga. Oh, begitu. Gitu, ya kan? Makanya contoh infak, dana yang dikumpulkan buat bantuan bencana. Nah, kalau bantuan bencana kan nggak boleh pilih-pilih, masih Ya, muslim betul. doang yang dikasih. Ya kan? Iya, siapapun Begitu. dapat ya. Mah nggak boleh.
yang muslim kita kasih, nggak boleh. Harus semua manusia kita kasih, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Bahkan mungkin ateis pun kita kasih. Iya betul. Karena dia manusia kan. Iya. Nah, berarti dari mana? Dari infak. Dari infak. Bukan dari zakat. Nah, begitu. Itu manajemennya begitu. Kenapa ada 3 istilah tadi? Dan ini yang belum banyak dipahami oleh panitia zakat di masjid-masjid mungkin ya. Iya. Kalau lembaga amil zakat Itu sudah. karena mereka kan sebelum diizinkan menjadi lembaga zakat kan sudah diverifikasi oleh pemerintah. Iya. Harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariahnya. Iya. Kan begitu. Udah ada ketentuannya, nggak mungkin dong nggak tahu gitu ya kan. Tapi kalau lembaga-lembaga yang tidak diresmikan pemerintah seperti panitia zakat di masjid, ya memang kadang ya kalau nggak ada ustadznya yang mengerti hukum ya mereka mungkin nggak paham seperti itu gitu ya. Jadi itu ya kenapa ada zakat, ada sedekah, ada infak gitu. Ya, jadi kita bisa berbagi ke semua ya, nggak hanya kepada muslim aja. Iya. Non muslim pun kita bisa berbagi, cuma pintunya yang ini. Pintunya beda ya, pintunya lewat infak. Dan memang secara lapangannya pun dana yang dikumpulkan zakat itu justru lebih sedikit dibanding sedekah dan infak. Oh gitu ya. Iya. Di dana sedekah dan infak itu yang terkumpul lebih banyak daripada dana zakat. Coba deh adakan kajian lembaga-lembaga zakat. Ya karena memang karena zakat kan sempit. Iya betul. Terbatas. Ya, terbatas. Sementara infak sedekah nggak terbatas. Juga terbatas ya. Ya kan? Siapapun bisa bersedekah, siapapun bisa berinfak. Iya. Misalkan kita transaksi di bank tuh, kan ada pilihannya. Iya. Mau sedekah nggak 2.000? Nah itu kan. Iya. Nanti kan kita sedekah tuh. Jadi ketika diakumulasikan setahun, itu dana sedekah dan infak yang terkumpul jauh lebih banyak daripada zakat. Iya, karena zakat cuma di bulan Ramadan saja. Bukan hanya bulan Ramadan ya, nggak harus bulan Ramadan enggak. Itu zakat fitrah harus bulan Ramadan. Iya, zakat fitrah. Kalau zakat mal kan. Kalau zakat mal. Tapi tetap nanti ketika diakumulasikan jadi lebih dikit. Oh iya betul. Nah sehingga kesimpulannya lembaga zakat tetap berpeluang besar memberikan kepada siapa aja. Nggak hanya kepada muslim, enggak. Kepada non muslim pun boleh kita berbagi. Cuma bukan dari pintu zakat gitu. Dari pintu yang sedekah atau infak, atau lebih tepatnya dari pintu infak begitu. Orangnya belum tadi ya? Syaratnya yang berzakat belum kan? Tadi kita udah bicara yang hartanya, udah bicara penilaian. Orang yang berzakat siapa? Kan begitu ya? Yang berzakat tentu yang berkewajiban zakat adalah muslim. Ya kalau non muslim tidak wajib berzakat. Ya kenapa? Karena kan mereka di luar aturan kita. Gitu. Karena ini urusan agama ya, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia lain lagi kan gitu. Seperti itu. Ya, nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini kalau kedua ulama beda pendapat, yaitu apa? Baligh atau dewasa. Gitu, ya kan? Artinya apakah hanya orang yang sudah dewasa saja yang wajib zakat, ataukah yang belum dewasa juga wajib? Nah ini ulama beda pendapat. Nah tapi mayoritas ulama mengatakan walaupun dia belum baligh, belum cukup umur, tapi harta yang dimiliki sudah sampai nisab, tetap dikeluarkan zakatnya. Nah itu pendapat mayoritas ulama ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah kalau kata Hanafi nggak wajib karena dia belum cukup umur untuk terkena kewajiban zakat, atau lebih tepatnya terkena semua kewajiban. Kan belum wajib sholat, belum wajib ini, berarti belum wajib zakat gitu. Tapi kalau kita pakai pendapat mayoritas ulama, walaupun dia belum cukup umur, masih belum balik, tapi harta banyak seperti misalkan warisan kan mungkin. Iya. Ayahnya meninggal, dia masih kecil. Warisnya banyak, ya kan? Nah, berarti kalau kita pakai madhab jumhur ulama, dia tetap dikeluarkan zakat dari harta tersebut. Gitu. Nah, sehingga kesimpulannya, walaupun masih muda, ya kalau memang hartanya sudah sampai nisab, ya berzakat. Kan nggak sedikit anak-anak muda yang sudah berpenghasilan ya, apalagi zaman sekarang. Iya. Ya kan sudah dunia kreativitas sudah begitu beragam. Ya penghasilannya nggak sedikit ya. Konten-konten kreator itu. Iya, konten kreator. Ya kan konten kreator itu bisa banyak kan penghasilannya. Artis itu ya. Ya kan, nah itu tetap berzakat karena zakat itu individu ya. Jadi bukan ikutin ayah. Kalau ikutin ayah itu zakat fitrah. Iya, kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tuh ayah yang nanggung. Iya. Nah, kan gitu. Tapi kalau zakat mal enggak, zakat mal ya harta saya, harta ayah, harta ibu lain-lain. Gitu. Ibu punya harta, ibu zakatin hartanya. Ayah punya harta, ayah zakatin hartanya. Anak punya harta, anak zakatin hartanya. Itu kalau zakat harta. Iya. Ya kan? Tapi kalau zakat fitrah memang ayah yang membayar zakatnya. Si ayah bayar zakat ibu atau istrinya ya kan, bayarin zakat anak-anak, itu zakat fitrah ya gitu. Tapi kalau zakat mal ya masing-masing punya harta ya zakatin ya, jangan
karena belum berkeluarga. Enggak, syaratnya nggak berkeluarga ya. Iya. Nggak ada syaratnya udah berkeluarga baru bisa zakat. Ya kalau kamu sudah berpenghasilan dan harta yang kamu miliki sudah sampai nisab, sudah wajib zakat. Udah wajib tuh ya. Iya, Ya tinggal hitung aja punya kekayaan berapa, nah, keluarkan zakatnya. Nah gitu. Wajib itu nggak boleh enggak. Kan begitu ya. Karena kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat. Oh, iya, betul, Sama ya. iya. Jadi jangan sholat dikerjain, zakat enggak. Iya, betul. Sama ya. Sholat dikerjakan, zakat pun ditunaikan. Rukun Gitu. Islam maksudnya Karena ya? rukun Islam. Iya, betul. Kalau nggak dikerjakan berarti bukan muslim. Betul. Gitu. Kenapa? Karena udah sampai nisab Nisabnya. hartanya kan Iya. gitu ya. Dan mudah-mudahan zakat juga menjadi motivasi. Kenapa? Karena tadi kan, oh kita keluarkan sebagian, berarti besok kita harus tambah lagi biar ngeluarinnya lebih banyak lagi atau biar harta kita nggak berkurang. Nah kalau kita nggak tumbuh kembangkan, ya nanti lama-lama kan habis. Iya, betul. Ya kan? Jadi secara ekonomi sebenarnya zakat itu memotivasi pertumbuhan. Karena pemilik harta itu akan berusaha hartanya bertambah, tidak habis karena zakat. Iya, Begitu. betul. Iya, iya. Nah terus tadi pertanyaannya apa yang dikerjakan ya? Apa motivasinya? Kalau berdasarkan hadis begini, hadisnya berbunyi, ala kulli muslimin sodaqah. Qila ya Rasulullah faman lam yajid. Ala kulli muslim, setiap muslim. Nah, kamu muslim bukan? Muslim. Muslim. Sodaqah, berarti kamu wajib bersodakoh. Tuh. Wajib bersodakoh. Nah, sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faman lam yajid, bagaimana orang yang tidak punya harta? Tuh. Kira-kira jawabannya apa? Hah? Wajib juga. Kan gak punya harta. Oh, berarti enggak ya? Gimana coba? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Apa kira-kira jawabannya? Ya, coba terka. Apa, Ustaz? Nggak, kira-kira jawabannya apa nih? Sedekah dengan yang lain. Sedekah dengan yang lain. Dengan yang Gitu. Iya. Jawabannya nggak seperti itu. Gimana, Ya. Ustaz? Jawabannya kata Nabi, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Itu jawaban Nabi. Jadi setiap muslim wajib bersedekah. Ya Rasul, kalau yang nggak punya harta gimana? Nggak kebayang nggak punya harta gimana sedekahnya? Iya, betul. Sedekah dengan yang lain, ternyata bukan itu jawabannya. Jawabannya ya'malu biyadi, bekerja dengan tangannya. Berarti bekerja secara mandiri, tidak meminta, tidak mengemis dan semacamnya, tapi bekerja. Melakukan aktivitas yang menghasilkan. Fayan fa'u nafsahu, dari hasilnya bisa bermanfaat buat dirinya. Tadi kita katakan nafkah buat diri sendiri. Wa yatasaddaq, dan bersedekah. Tuh. Jadi Islam memotivasi kita untuk bekerja, berpenghasilan kalau bahasa sekarang ya. Iya, iya. Berpenghasilan. Kenapa? Untuk diri kita dan untuk sedekah. Jadi sedekah jangan nunggu punya harta, tapi bekerja punya harta agar bisa bersedekah. Nah begitu. Insya Allah. Ya jadi jangan sedekah tunggu punya harta, enggak. Bekerja, berpenghasilan sehingga bisa bersedekah. Bisa bersedekah. Begitu. Ya jangan, "Tarlah kalau saya punya kerjaan baru sedekah." Jangan. Justru ya Allah kasihlah saya kerjaan biar saya bisa sedekah. Nah begitu bagusnya. Oh, gitu ya. Ya kan? Doanya gitu berarti Iya ya Allah gitu mudahkanlah saya dapat pekerjaan biar saya bisa bersedekah begitu. Tapi jangan lupa kalau udah dapat jangan nggak sedekah, bohong namanya kan. Ini udah dikasih kerjaan dan penghasilan lupa sama doanya, nggak sedekah. Nanti sama Allah dicabut rezekinya. Bohong nggak jadilah cabut, nah kan gitu. Aduh, iya, Ya. Dan alhamdulillah besarannya nggak gede. Ya kan tadi kan kita katakan kalau bentuk keuangan cuma 2,5%. Iya, betul. Berarti kalau kita punya 1 juta cuma 25.000. 25.000 ya. Kecil kan? 25.000 cuma semangkok kopi di kafe. Ya kan? Iya, Sedikit betul. kan? Iya, iya. Kan begitu. Dari 1 juta loh, cuma 25.000. Ya kan, dikit banget. Nggak kayak negara ya, kalau ambil pajak kan gede. Ya kan? Kan begitu ya. Oke, Begitu iya, ya. iya. Tapi agama hanya meminta 2,5%. Nah, terus berikutnya kalau kita mau emang jangan nunggu kaya. Arti kita biasakan aja berinfak, bersedekah, sehingga begitu kita kaya udah terbiasa. Contohnya nih, yang karena saya udah berpenghasilan, saya sisihkan, selalu sisihkan. Jadi kita udah punya pembukuan, keuangan pribadi tuh ya. Pokoknya setiap bulan Ramadan saya keluarin tuh, berapapun kekayaan saya keluarin 2,5%, gitu ya. Itu, walaupun belum sampai nisab keluarin aja. Iya. Nanti begitu sampai nisab, ya kan, ya tetap lanjut keluarin. Begitu. Jadi kita biasakan sama seperti sholat kan? Kan kita sholat sejak kecil.
Iya, betul. Nggak nunggu balik kan? Iya, nggak nunggu. Begitu balik ya udah terbiasa. Iya. Nabi dengan berzakat, jangan nunggu kaya, jangan nunggu sampai nisab. Walaupun hukumnya namanya bukan zakat, gitu kan? Nggak masalah, itu kan hanya masalah hukum, tapi kan secara manfaat tetap bermanfaat buat orang lain. Betul. Ya kan? Iya, Jadi jangan nunggu punya harta banyak. Pokoknya setiap Ramadan saya harus keluarkan. Nah, kayak gitu kan. Nah, keluarin tuh setiap Ramadan keluarin. Itu minimalnya ya. Yang nggak minimalnya setiap waktu lah. Iya. Ya mungkin 10.000, 5.000 gitu. Itu yang minimalnya. Setidaknya setahun sekali. Setidaknya Setiap bulan. setahun sekali. Itu batasan minimal. Ya. Nah, batasan maksimalnya nggak ada. Iya. Mungkin setiap Jumatan misalkan. Mungkin 5.000, mungkin 10.000 itu silahkan. Itu nggak ada batasannya. Lebih sering lebih baik. Iya, tapi kalau batasan minimal sekali satu Ramadan itu. Oke. Ya, ini khususnya teman-teman yang sudah berpenghasilan ya. Jangan nunggu banyak hasilnya. Pokoknya bikinnya pembukuannya Ramadan hitung berapa harta yang saya punya. Ya, hitung. Ya udah saya keluarkan 2,5%. Itu minimal loh. Itu minimal. Mau 5% boleh. Itu ya silakan aja. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini Ustadz Mashkur. Pertanyaan habis, oke. Dan terima kasih sekali sudah memberikan ilmu dan juga penjelasan yang sangat luar biasa buat kami. Alhamdulillah kami sekarang jadi lebih paham ya. Apa perbedaan infak, sedekah dan juga zakat serta hukumnya seperti apa. Nah, gitu. Mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada kawan nurani untuk memotivasi kami agar kami semangat untuk berinfak, bersedekah dan juga mengeluarkan zakat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma'anfaqtu min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, jadi kalimat infaknya umum ya tadi ya, karena infak kan bisa sedekah, bisa zakat. Ya, artinya apapun yang kamu infakkan fahuwa yukhlifuh, pasti Allah ganti. Wa huwa khairur razikin, dan Allah lah Maha pemberi rezeki. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, ma naqasa malun min shadaqatin. Tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Ya. Selanjutnya kalau ini sebaliknya nih, dari sisi sebaliknya, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kamu kefakiran. Artinya apa? Entah sedekah uang saya habis. Nah, itu setan tuh yang bisikin tuh. Jadi kalau kita mau sedekah tiba-tiba, entah kalau saya sedekah uang saya kurang. Nah, itu setan tuh yang bisikin. Gitu ya. Jadi yang pertama, apapun yang kita infakkan pasti Allah ganti. Ya kan, pasti Allah ganti, karena Allah ya yang Maha pemberi rezeki, ya kan. Nah, kemudian kata Nabi, tidak mungkin harta berkurang karena sedekah. Kenapa? Karena Allah ganti. Gitu. Terus yang berikutnya, setan menjanjikan kamu kefakiran. Nah, kalau mau logisnya begini, sebagai penutup ya, logisnya begini. Sebenarnya sedekah, infak dan semacamnya kan kita memberikan harta kepada orang lain. Itu kita tidak sedang berbuat baik untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Dengan satu keyakinan begini, setiap harta yang sampai ke tangan siapapun itu berarti rezeki dia. Rezeki orang yang menerimanya, yang sudah Allah tetapkan. Nah, namun sampai ke tangannya lewat kita. Kan begitu? Iya, betul. Ya, setiap rezeki yang sampai ke tangan siapapun berarti rezeki dia yang sudah Allah tentukan. Di Lauhil Mahfuz sudah tentukan. Kita hanya pengantar. Ya kan? Saja. Ya kan, cuma delivery aja. Iya. Ya kan, cuma kurir yang menyampaikan. Iya. Nah, karena kita menjadi kurirnya Allah gaji kita. Kan kurir digaji kan? Iya. Nah, begitu. Makanya kenapa Allah berikan balasannya lebih besar daripada yang kita keluarkan. Kita keluarkan 100.000, nanti Allah ganti lebih banyak lagi. Gitu. Kenapa lebih banyak? Ya plus upahnya kan? Plus upahnya. Gitu kan. Gitu. Ya, maka jangan takut-takut kita untuk berbagi. Ya kan? Siap. Kenapa? Karena hakikatnya itu kita menjadi pesuruh Allah. Menjadi kepercayaan Allah untuk menyampaikan rezeki ke orang ke pemiliknya. Nah, sehingga kita mendapat kemuliaan karena menjadi pesuruh Allah langsung. Mudah-mudahan kita bisa ya berbuat baik, terutama berbagi sesama. Amin. Ya, karena itu hakikatnya untuk kebaikan kita juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan jadi bermanfaat untuk kami. Amin. Dan juga untuk kawan nurani semuanya. Nah, baik kawan nurani, mungkin itu Nurani Talk episode kali ini kita alhamdulillah sudah sedikit banyak
bukan sedikit lagi ya, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan terkait dengan zakat, terkait dengan infak dan sedekah. Apa perbedaannya? Apa yang harus kita lakukan? Terus niatan apa yang harus kita tanamkan dalam diri? Tadi disampaikan bahwa tidak ada infak yang tidak diganti. Ya, siapa yang menggantinya? Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin itu dulu dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram, TikTok dan juga website kami dan sampai berjumpa lagi di Nurani Talk selanjutnya. Salam Nurani, meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.